Di tengah duka akibat bencana alam yang melanda wilayah Sumatera, sebuah gerakan sosial baru menarik perhatian publik dan menjadi perbincangan luas. Patungan Beli Hutan Indonesia yang digagas oleh Pandawara Group yang mendapat dukungan dari sederet publik figur papan atas. Apa yang sebenarnya terjadi? Beberapa wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat baru-baru ini dilanda banjir bandang yang memporak-porandakan kehidupan masyarakat. Kerusakan lingkungan akibat deforestasi dan alih fungsi lahan diduga menjadi salah satu pemicu meningkatnya dampak bencana ini. Di tengah sorotan itu, kelompok aktivis lingkungan Pandawara Group mengemukakan ide unik dan ambisius, Patungan Beli Hutan Indonesia. Kalau masyarakat bersatu membeli hutan-hutan agar tak dialihfungsikan, sebagai bentuk rasa kepedulian terhadap kondisi hutan dan dampaknya terhadap bencana ekologis. Bersatu berdonasi untuk membeli hutan agar tidak dialihfungsikan. Sampai ketemu di 2026, semoga rencana ini bisa terrealisasikan. Proses wakaf hutan bisa kita lakukan bersama untuk mencegah deforestasi berlebih, agar keseimbangan ekosistem hutan tetap terjaga. Namun, kami sangat menyadari bahwa ini adalah langkah besar yang akan melibatkan banyak masyarakat Indonesia di dalam. Maka dari itu, kami akan mempersiapkan rencana ini dengan sangat matang. Kampanye ini langsung mendapat respons luas dari publik dan selebriti. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah pernyataan Denny Sumargo yang menyatakan kesiapannya menjadi donatur pertama dalam gerakan ini dengan menyumbang 1 miliar rupiah demi menjaga hutan Indonesia. Dari postingannya Pandawara yang kemudian gue nggak tahu serius atau enggak ya. Cuma kalau serius juga boleh lah gitu. Makanya gue bilang, ya yuk ayo gue 1 miliar pertama deh gitu, karena gue juga cukup merasa terganggu dan resah dengan banyaknya penambangan liar dan juga penebangan pohon liar yang kemudian secara tata kelola lingkungan itu menurut saya pribadi meresahkan, yang harusnya lebih ditertibkan lagi dan kemudian lebih dijaga lagi secara aturan dan juga diatensi. Menurut aku itu sebenarnya bentuk keresahan saja, tapi kalau kemudian akhirnya itu bisa terwujud juga lucu juga sih gitu. Gue punya saham hutan 1 miliar dan nggak akan gue tebang sama sekali gitu. Bukan hanya Denny Sumargo, sejumlah publik figur lainnya ikut menunjukkan dukungan mereka. Penyanyi Denny Caknan siap menjadi donatur awal gerakan ini, begitu pula Atta Halilintar, Vidi Aldiano, dan King Abdi yang turut menyatakan dukungan di kolom komentar unggahan Pandawara. Aksi ini juga memicu respon dari pejabat publik. Ketua DPD RI memberi apresiasi ide patungan ini sebagai pesan penting kepada negara agar memperbaiki tata kelola sumber daya alam dan mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan. Tak sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa memikirkan dampaknya terhadap lingkungan. Tanggapan gimana? Ayo kita gotong royong mengatasi bencana ini dan ayo kita sama-sama membantu masyarakat yang terdampak itu dulu. Pada dasarnya siapapun boleh mengumpulkan donasi ya, siapapun, perorangan maupun lembaga. Tetapi sebaiknya kalau menurut ketentuan itu izin dulu. Ya, izinnya bisa dari kabupaten, kota, atau juga dari Kementerian Sosial. Kalau tingkat nasional, ya, ambilnya dari berbagai provinsi, tentu izinnya harus
lewat dari Kementerian Sosial. Sangat mudah izinnya, ya, tentu nggak perlu rumit. Yang paling penting nanti kalau sudah mendapatkan sumbangan itu dilaporkan. Kalau misalnya 500 juta ke bawah itu cukup audit intern. Tapi laporannya harus diserahkan ke Kementerian Sosial. Kalau di atas 500 juta ya harus menggunakan auditor. Ya, harus harus bekerja sama dengan auditor yang bersertifikat untuk juga bisa melaporkan dapatnya dari mana saja, diperuntukkan apa saja. Meskipun menjadi sorotan publik dan mendapat dukungan selebriti, tantangan terbesar dari ide ini adalah sisi legal dan mekanisme teknisnya. Beberapa pihak mengingatkan bahwa hutan tidak bisa diperjualbelikan seperti tanah biasa, sehingga perlu mekanisme lain seperti wakaf hutan, kerjasama dengan LSM, atau kebijakan pemerintah untuk benar-benar terlaksana. Yang jelas, gagasan ini telah menjadi titik temu diskusi antara masyarakat sipil, publik figur, dan pembuat kebijakan. Publik melihat ini sebagai simbol kepedulian kolektif terhadap lingkungan yang tidak lagi sekadar di atas kertas, tetapi harus menjadi agenda nyata dalam kehidupan berbangsa. Ini pesan sih untuk pemerintah, di mana kita nih semua, saya yakin pemerintah juga peduli. Cuma kepedulian itu harus hadir dalam bentuk sikap dan juga tanggung jawab bagaimana menata lingkungan kita supaya jangan mengakibatkan dampak yang buruk. Hanya itu saja. Saya yakin pesan itu pasti diterima oleh pemerintah. Karena pemerintah juga kan pasti mereka juga akan mengevaluasi dan terus mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan. Salah satu contoh kan kemarin ada 1080-an apalagi namanya sertifikat tanah di Tesonilo yang masih daerah kawasan konservasi yang akhirnya dibatalkan kan sama Menteri Pak siapa Nasrun ya, siapa namanya Pak yang Menteri yang ngurus tanah tuh, iya Pak Nasrun. Jadi menurut aku apapun yang kita sampaikan, saya yakin pemerintah juga pasti dengar. Yang penting cara kita menyampaikan juga yang ada adab aja sih menurut aku gitu. Bencana di Sumatera bukan hanya cerita tentang alam yang marah. Ini adalah peringatan bahwa kita telah melampaui batas kemampuan bumi. Pandawara Group bersama para tokoh publik yang mendukungnya telah membuka pintu baru. Pintu bahwa perubahan tidak harus menunggu keputusan besar. Perubahan bisa dimulai dari aksi bersama. Pertanyaannya sekarang, apakah gerakan ini cukup kuat untuk menghentikan laju kerusakan? Ataukah ini hanya kesadaran sesaat yang akan tenggelam begitu waktu berlalu? Yang jelas, masa depan hutan Indonesia ada di tangan kita. Dan apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan masa depan anak-anak kita kelak. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan pendapatmu tentang gerakan patungan beli hutan di kolom komentar.